exercise. Hak memilihnya. Exercise sama menggunakan sama nggak sih? Sama, exercise itu menggunakan, melatih. Jadi. Dan kita mau tanya ya, Kak Chen, ciptaan terakhir di alam semesta kita yang kita bisa tahu ya, sebatas pengetahuan kita. Siapa Kak Chen? Bisa dengar Bob? Bisa Kak? Iya. Manusia tadi. Siapa anak bungsu Kak Chen? Gimana Bob? Siapa anak bungsu? Anak bungsu siapa? Maksudnya gimana? Anak bungsu yang hilang siapa Kak Chen? Anak bungsu yang hilang dunia ini ya? Dunia kita, betul kan Kak? Itu dia. Jadi kita lah yang paling terakhir. Artinya Kak Chen, seandainya Adam dan Hawa ciptaan terakhir tidak gagal, kira-kira setan mau coba siapa lagi Kak Chen? Sudah tidak ada, karena yang paling terakhir dunia. Artinya kalau sudah tidak ada lagi, siapa di permukaan bumi ini yang terima, yang exercise hak memilihnya untuk melanggar? Cuma siapa Kak? Untuk melanggar, cuman Iya. Adam dan Hawa ya? Seandainya Adam dan Hawa tetap menurut dalam ujiannya, siapa yang hanya pilih dari ciptaannya, dari ciptaan Tuhan, siapa yang memilih untuk melanggar? Hanya siapa? Sudah tidak ada lagi ya, kecuali setan. Itu dia, setan dan malaikatnya kan Kak? Oh iya, betul. Itu dia. Dan kalau setan dan malaikatnya sudah pilih untuk melanggar dan gak ada yang terima tipuannya, artinya langsung dibinasakan kan Kak? Iya. Karena nggak ada yang terima lagi kan, semua sudah membuktikan kan Kak Chen? Iya betul sekali. Kenapa Kak Chen sampai sekarang setan belum dibinasakan? Karena anak-anak Adam dan Hawa masih belum ya, masih belum menunjukkan dia punya penurutan, masih melanggar. Bukan. Walaupun ada unsurnya, tapi bukan. Kenapa setan belum, ini kan? Seandainya Adam dan Hawa, dalam kurung, yang terakhir diuji, tolak tipuan setan, dan lulus ujian penurutan, maka setan akan dibinasakan. Lalu, kenapa setan sampai detik ini belum dibinasakan? Artinya Adam dan Hawa terima tipuan setan, Kak. Tapi Adam dan Hawa sudah mati, LD. Karena tunggu umat akhir zaman, Bob. Generasi terakhir. Kontroversi setan dan manusia belum berakhir. Keturunan Adam dan Hawa dipilih untuk tertipu. Kenapa? Karena akan ada Adam akhir zaman yang akan membuktikan bahwa mereka bisa menurut. Nah, itu ya, Bu. Ya, begitu. Kalau Bo? Karena akan ada yang membuktikan ya. Tapi kenapa sampai detik ini belum? Karena kontroversi setan dan manusia belum berakhir. Oke, karena kontroversi setan dan manusia belum berakhir.
Dan Nah, kedoknya sebenarnya belum Om Tony, diungkapkan. sebenarnya kontroversinya manusia dengan setan atau Tuhan dengan setan? Setan dan manusia. Pada Oke. Yang lain bagaimana? Tuhan dengan setan. Setan. Kontroversinya Om Tony, Tuhan dengan setan kan? Ya. Dan manusia sebagai apanya Om Tony? sebagai korban. Bukan. Pelampiasan dendamnya. Ngebuktiin, Bob. Kontroversinya Sebagai alatnya. Tuhan dengan setan. Manusia merupakan apanya? Saksi. Saksi. Sudah dibuka. Kontroversi Jadi itu untuk apa? membuktikan Kontroversi itu Tuhan dan dunia bahwa bagaimana Tuhan itu benar. Kontroversi itu bertentangan. Manusia itu sebagai saksi atau hakimnya. Iya. Apakah Tuhan yang menang atau setan yang menang? Kalau kita pilih terima tipuan setan dan melanggar, Om Tony, kira-kira kita hakim yang memilih siapa? Tuhan. Setan. Kalau kita melanggar Pilih setan. dan terima tipuan setan, artinya kita sebagai hakim dan saksi yang bela siapa? Bela setan. Itu dia. Tapi kalau kita menurut hukum Tuhan, kita hakim dan saksi yang bela siapa? Tuhan. Tuhan. Bela Tuhan. Itu dia. Jadi, kenapa setan sampai detik ini belum dibinasakan? Karena kontroversi itu belum. Karena belum ada. Karena kedok setan belum diungkapkan. Oke. Ya, Mak mau jawab. Oke. Coba gali-gali lagi. Mak bagaimana? Masih ada manusia yang percaya dengan setan, Bob. Makanya setan belum masih ada. Percaya apanya setan, Emak? Tipuannya. Oke. Terima kasih, Emak. Ada lagi yang mau coba? Tadi Anti Alin sudah. Kak Chen sudah. Ini cek. Oke, kita coba jawab ya. Seandainya Adam dan Hawa tolak tipuan setan dan lulus ujian penurutan, maka setan dibinasakan. Artinya, kenapa setan sampai detik ini belum dibinasakan? Kenapa? Karena keturunan Adam dan Hawa tidak tolak tipuan setan. Karena Dan masih tidak lulus ada dalam ujian penurutan. keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang Tidak tolak tipuan setan. karena masih ada keturunan Adam dan Hawa yang apa? Yang tidak tolak tipuan setan dan tidak lulus dalam ujian penurutan. Tolak. Sorry, putus-putus. Apakah di kita atau Sonder? Boleh ulang lagi? Karena masih ada keturunan Adam dan Hawa yang apa? Keturunan Adam yang tidak tolak tipuan setan dan tidak lulus dalam ujian penurutan. Halo? Tidak tolak artinya apa itu? Masih terima Terima tipuan setan. setan. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak terima tipuan setan, setan dibinasakan nggak? Tidak. Kalau Adam dan Hawa tidak terima tipuan setan, Kalau Adam dan Hawa Setan dibinasakan. setan dibinasakan. Ya kan? Ini kan? Iya. Kalau Adam dan Hawa tidak terima atau tolak tipuan setan, setan akan dibinasakan kan? Iya, betul, Kak. Kalau artinya kalau sekarang setan tidak dibinasakan karena masih ada yang terima tipuan setan. Iya. Itu dia.
Apa buktinya? Mari mau lihat buktinya kan? Saksi kedua kan? Iya. Kita mau lihat buktinya. Buktinya, apakah saat Yesus datang setan sudah dibinasakan belum? Belum. Belum, Bob. Apa satu peristiwa sebelum setan dibinasakan? Penyalipan. Kerajaan 1000 tahun. Bukan. Penyaliban Tuhan Yesus. Bukan. Dia harus akui bahwa Tuhan adil. Apa lagi? Judgment. Apa peristiwa sebelum setan dibinasakan? Yaitu, ingat nggak? Turunnya Yerusalem ya, Bu? Bukan. Ingat waktu setan dan malaikatnya mau berontak dan para orang-orang jahat. 1000 tahun dirantai. Oh, iya. Setelah 1000 tahun, ini setelah 1000 tahun. Waktu mereka mau berontak terhadap Yerusalem baru, apakah setan dan malaikatnya mau berontak kan? Setan Iya, ajak iya. malaikatnya dan Untuk orang-orang memberontak. jahat. Betul. Lalu setelah itu apa? Tuhan apa? Binasakan. Pertunjukan dari awal kejatuhan manusia, panorama. Ini panorama dari awal kejatuhan setan sampai intinya Tuhan tunjukkan panorama dari awal kejatuhan setan sampai akhirnya, dan pokoknya intinya sampai manusia dan semualah. Dan semua bisa lihat tipuan setan. Dan artinya setelah mereka lihat panoramanya dari awal, kira-kira orang yang tadinya terima tipuan setan masih mau terima tipuan setan lagi enggak? Setelah lihat panorama ini masih mau terima tipuan setan enggak? Tidak. Kenyataannya Anti Alin sudah terlambat atau masih bisa berbalik? Terlambat. Sudah terlambat. Itu dia. Artinya kenapa setan masih belum dibinasakan? Karena masih ada yang terima tipuan setan. Sampai nanti semua sudah lihat tipuan setan, baru setan dibinasakan. Tapi bedanya kalau kita lihat tipuan setan sekarang, masih bisa selamat nggak? Masih, Bob. Iya. Itu dia. Kalau lihat tipuan setannya nanti waktu sudah nonton panorama, sudah 2L8 nggak Tante Shelly? Iya. 2L8. Too late. Itu dia kan. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kenapa Tuhan tidak menyesal ketika ciptakan Adam dan Hawa? Ini reason, perlu di-reason ini. Ada yang mau coba? Aduh. Tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata ini, Bob. Ini yang bikin terharu sekali. Oke. Karena manusia itu unik. Iya. Ada yang jawab manusia itu unik. Uniknya nggak ada duanya. Iya. Biarpun dengan resep, kalau secara manusia, biarpun dengan resep yang sama, tangan yang sama, tapi beda. Setiap kali bikin beda. Kalau Tuhan memang beda. Tuhan memang menciptakan manusia berbeda. Unik. Kenapa Tuhan tidak menyesal ketika ciptakan Adam dan Hawa? Terus terang kalau dari penjelasan akan kasih Tuhan, mau panjang kan dia punya jawaban kan? Iya. Tapi kita coba jawab dari reason saja.
Kalau reason maksudnya bisa pendek. Betul, memang kita bisa jawab dari ini. Tunggu sebentar ya, dia ada. Oke, ini dia. Kenapa Tuhan tidak menyesal ketika ciptakan Adam dan Hawa? Kira-kira definisi menyesal itu karena dia tahu ini dia siapa saja ya. Apakah menyesal itu karena dia tahu bahwa hasilnya tidak sesuai harapan? Dia tidak tahu. Orang yang menyesal karena dia tahu atau karena dia nggak tahu? Tidak tahu. Tahu. Karena tidak tahu kan? Kalau dia tahu mau jadi buruk perlu menyesal nggak? Enggak. Tidak. Karena dia tidak tahu bahwa hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu hasilnya atau Tuhan tahu hasilnya? Tuhan tahu. Tuhan tahu hasil. Atau akhirnya dari mana Tuhan tahu akhirnya? Dari awal. Permulaannya Dari awal. kan? Itu dia. Kalau Tuhan tahu hasilnya, artinya Tuhan perlu menyesal ciptakan Adam dan Hawa enggak? Tidak. Gitu. Bagaimana? Bisa? Latih sedikit, itu dia ya. Menyesal itu definisinya hanya bagi manusia kan? Hanya yang siapa saja yang tidak tahu masa depan. Yang tahu masa depan tidak perlu menyesal. Itu dia. Satu lagi pertanyaan untuk Kristen. Kapan hak memilih yang Tuhan berikan kepada ciptaannya itu dibuktikan benar dan jelas? Artinya jelas di sini apa? Ada Bisa buktinya dilihat nggak? gitu. Bisa Iya, dilihat bisa dilihat. oleh ciptaannya kan? Semua Kapan hak ciptaan. yang Tuhan berikan pada ciptaannya? Ada yang mau coba? Hak memilih pertama ya, Adam dan Hawa. Hak memilih siapa saja? Hak memilih ciptaan lain juga. Adam dan Hawa juga. Kalau kita sesuai pelajaran tadi yang kita dapat adalah ketika yang cerita Adam dan Hawa. Jadi ketika Tuhan kasih ujian kan pada mereka, terus pada saat Adam dan Hawa itu makan buah, disitulah dibuktikan benar bahwa hak memilih itu artinya Adam pilih untuk melanggar kan pada saat itu dia makan. Jadi pada saat dia makan gitu. Jadi nanti Alin bilang bahwa sebelum Adam dan Hawa makan buah atau melanggar, hak memilih itu belum jelas ya di hadapan ciptaannya. Iya. Oke. Wow. Oke. Bagaimana yang lain? LT bagaimana LT? Kapan hak memilih yang Tuhan berikan kepada semua ciptaannya dibuktikan benar dan jelas? Ketika dalam ujian. Oke. Artinya ketika ciptaan lain diuji, disitulah kelihatan bukti hak memilihnya kan? Bahwa benar. Betul. Oke. Thank you. Yang lain bagaimana? Tante Shelly, Tante Nuning, Om Gun, Om Jeffrey Toniman? Ya, pada saat dia memilih untuk melanggar atau menurut, disitulah diungkapkannya. Artinya sama dengan LT dong ya? Di saat diuji kan? Atau pada saat menghadapi krisis. Di saat menghadapi krisis sama kan? Menghadapi krisis
di saat menghadapi pilihan. Itu dia. Karena kalau nggak pernah menghadapi krisis atau pilihan, kira-kira terbukti nggak Tante Nuning akan hak memilihnya? Enggak, karena Enggak. pada saat dia harus memilih itu kan dia bisa membuktikan gitu loh. Oh, Gitu. misalnya ini ada dua pilihan kan, benar atau salah gitu. Nah, pada saat kita memilih benar, itulah diungkapkannya hak pilih. Oke, Pada saat betul. salah itu Oke. seperti itu. Ada lagi yang selain Tante? Halo. Halo. Halo Anti Sally. Halo? Mereka diberikan kebebasan. Halo. Halo, oke. Kita coba gambar ya. Ini bilanglah ciptaan Tuhan. Pertama, kita nggak tahu ya apakah manusia malaikat yang mana ya. Ini ciptaan Tuhan yang kedua. Ini katakanlah ciptaan Tuhan yang ketiga. Ini ciptaan Tuhan yang keempat. Bilanglah begitu ya, yang punya hak memilih. Bagaimana? Halo. Ya Tante, bagaimana? Ciptaan 1, 2, 3, 4. Ini bagaimana maksudnya gimana? Jadi ini anggap saja ini ada ciptaan Tuhan kan Tante Nuning, ada 4 kan? Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Dari mana kita tahu bahwa setiap ciptaan Tuhan menerima hak memilih? Dari mana tahu ciptaan Tuhan memilih ya? Kalau nggak ada ujian, kalau nggak ada krisis, kira-kira bisa ketahuan nggak ada hak memilih atau enggak? Nggak bisa. Atau semua menurut saja? Nggak bisa, Bu. Artinya perlu ada apa? Bukti, ada krisis dulu gitu, ada krisis Harus dulu. ada krisis dulu kan untuk buktinya kan? LT bagaimana? Di saat krisis baru orang bisa pilih apa? Haknya. Obey atau apa? Bisa Atau melanggar. Transgress, langgar. Bilanglah yang pertama ini menurut. Apakah hak memilihnya sudah dibuktikan nggak? Sudah. Kalau menurut sudah dibuktikan. Yang kedua, menghadapi krisis terbukti menurut. Kira-kira ketika saat diuji, apakah hak memilihnya dibuktikan nggak? Ya. Iya. Oke. Artinya jawabannya apa? Ketika sedang dalam ujian, apakah hak memilihnya sedang dibuktikan? Iya kan? Iya. Itu dia. Iya. Lalu orang ketiga, obey lagi. Artinya hak memilihnya digunakan, terbukti nggak hak memilihnya digunakan? Iya. Pertanyaannya, sudah 3 kali diuji, pilihannya apa? Sama. Obey. Obey. Artinya ada yang pilih melanggar nggak? Itu yang keempat ya. Ini Yang obey. keempat kan?
Yang ketiga, sejauh ini semua yang Tuhan ciptakan menurut semua kan? Artinya, apakah dari sini sudah terlihat nggak? Apakah ada pilihan melanggar nggak berdasarkan ini? Nggak ada. Tidak ada. Belum kelihatan kan? Iya. Kapan kelihatan bahwa ada hak memilih antara menurut dan melanggar? Krisis. Oke, kalau hanya menurut, kira-kira apakah kelihatan nggak bahwa ada hak memilih dengan jelas? Enggak. Seolah-olah nampak. Dan ketika ada yang pilih, langsung kelihatan nggak? Oh, rupanya benar. Selama ini ada berapa pilihan? Iya, ada 2. Ada 2. Artinya ketika Adam dan Hawa terima tipuan setan, apakah itu terbukti bahwa sebenarnya memang selama ini ada apa? 2 pilihan nggak? 2 pilihan. Secara manusia yang nggak bisa baca hati, itu baru kelihatan dengan jelas nggak? Iya, betul. Tapi kalau Tuhan sudah bisa lihat dengan benar dan menjelaskan akan hak memilihnya kan? Itu dia. Bagaimana? Bisa? Iya. Tapi apakah Tuhan tinggalkan Tuhan setelah ada yang terbukti melanggar, apakah Tuhan langsung tinggalkan dan buktikan bahwa yang melanggar akan hilang? Atau Tuhan tolong? Tuhan tolong. Di saat Tuhan tolong yang melanggar, satu yang melanggar, di saat Tuhan tolong, disitulah apanya? Bukti kasih. Itu bukti kasihnya kan, Tante? Apakah Tuhan cuma mau cari yang melanggar habis itu puas, atau Tuhan tolong? Tolong. Itu dia. Itu dia. Jadi di saat ada yang di situ kelihatan jelas dan benar bahwa apa hak memilih itu apa? Ada. Walaupun tanpa itu pun sudah bisa kelihatan kan? Dengan cara diuji. Jadi, bagaimana sejauh ini, apakah bisa ikuti? Bob, Tante lupa deh yang kutipan manusia unik itu di mana ya? Wah, terus terang Tante. Nggak ada di Harus kutipannya. buka catatan. Iya, ntar aku tanya iya deh. Oke, thank you. Oke, Tante. Itu dia. Jadi paling pas itu dia punya bukti, Tante Noni. Apakah Bapak dan anak adalah satu, Tante Noni? Iya, Apakah one mind nggak? betul. One purpose nggak? Iya. One in nature nggak? One in nature. Iya. Enggak dong. Apakah nature-nya berbeda atau one? Nature-nya Tuhan Yesus. Sebelum tebus manusia, nature-nya Yesus, anak Bapak. Sebelum tebus manusia, iya. Sama. Apakah one in personality? Iya. Oke, artinya kita percaya Trinitas, Tante Noni. Hah? Apa? One apa tadi? Apakah Bapak dan anak one in nature enggak? Enggak. Oh, enggak kan? Kan Nature. Iya. Tuhan Yesus belum. Bentar dulu. Iya. Tuhan Bapak kan, dan anak one in nature enggak? Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. One in nature. Iya, sebelum datang ke dunia one in nature. One in nature, iya. Terus gimana? One in personality enggak?
Tidak. Enggak. Enggak. Itu dia, itu. Biar one mind, one nature, tetap personality-nya apa? Beda. Itu artinya unik. Unik. Oh Tuhan iya, kita. betul. Itu dia. Biar Ingat. satu nature, satu mind, tetap aja beda. Apakah 144.000 one in nature, sama-sama nature manusia enggak? Iya. One mind enggak? Kalau enggak one mind enggak jadi 144 kan? Iya. Betul. Apakah 144.000 itu jumlahnya satu orang? Enggak. 144. Enggak. Ada 144.000 orang itu dia. Beda-beda semuanya kan? Tapi one mind, one purpose dalam hidup. Itu dia. Itu menunjukkan uniqueness kan antara ini. Kita lanjut lagi ya. Jadi di saat seperti tadi yang di pertanyaan kepada Maribel masih ingat kan? Di saat manusia berdosa, di detik itu juga apa? Dia melanggar hukum Tuhan. Itu juga kalau berdosa sudah melanggar kan? Di saat manusia berdosa, di saat itu juga mereka harus mati enggak? Betul. Dan kalau mereka harus mati, mereka bisa perbaiki kesalahan enggak? Tidak. Artinya ketika gigit makan buah, sudah langsung mati enggak? Seharusnya mati. Seharusnya bagaimana? Harusnya mati. Mati. Iya. Artinya di saat itu juga mereka harus mati. Namun di saat mereka harus mati, apa? Ada penolong yang mati. Ada yang mati. Namanya apa? Savior. Domba. Savior. Enggak kan? Betul. Apakah juru selamat kita sedang tunggu di pintu kan? Sedang tunggu di pintu. Apakah kita mau buka pintu? Itu dia. Ya. Jadi kalau seandainya manusia kalau nggak ada juru selamat, manusia Adam dan Hawa nggak bisa hidup, nggak bisa memperbaiki, nggak bisa akui kesalahannya, langsung mati, habislah. Tujuan bumi ini diciptakan 5 hari. Nggak ada. Untuk siapa? Tujuan Tuhan ciptakan 5 hari, selama 5 hari untuk siapa? Untuk manusia. Kalau manusianya hilang, bagaimana bumi? Sia-sia kan? Tapi Tuhan sangat cinta personal kita. Unik. Itu dia. Dan berdasarkan DA kan? DA 210.2. Dan berdasarkan Matius 1:21, apa itu rencana keselamatan? Selamatkan dari dosa. Selamatkan dari dosa. Bagaimana yang lain? Kak Chen, apa itu rencana keselamatan Kak Chen? Terpisah dari dosa. Apa Kak Chen? Terpisah dari dosa. Oke. Om Tony atau Tante Liana, apa itu rencana keselamatan berdasarkan Matius 1:21? Halo Bob. Ya? Gimana? Berdasarkan Matius 1:21, rencana keselamatan itu apa? Kematian, mati di kayu salib. Oh, Matius 1:21 belum mati. Itu Yesus lahir untuk selamatkan umatnya dari dosa. Artinya rencana keselamatan ialah apa? Sama-sama dari dosa. Nah, itu dia. Supaya
orang berdosa bisa terpisah dari apa? Dosa dan tidak Dari cepat lagi. Nah, dari dosanya, Bot. Itu dia. Artinya saat Yesus datang ke bumi, Mbak pisahkan manusia dari dosa. supaya dosanya bisa dipisahkan. Apakah dosanya dilenyapkan atau dipisahkan? Dipisahkan. Dipisahkan. Kalau pisah, artinya dosanya harus apa? Pindah. Pindah. Mau pindah kemana? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Artinya saat Yesus datang ke bumi, apakah Tuhan sedang develop untuk bagaimana tanggung dosa seluruh dunia? Iya. Itu dia. Menanggung dosa dunia. Menanggung upah dosa seluruh dunia. Menanggung dosa seluruh. Sehingga ketika Yesus bayar, apakah Yesus memiliki hak untuk mengampuni dosa? Iya. Itu dia. Iya, betul. Artinya saat Yesus datang ke bumi, Yesus sedang apa? Develop atau bangun, rancang supaya dia bisa pikul dosa dunia. Kira-kira kalau Yesus nggak datang ke bumi, setan bisa akui nggak bahwa dosa manusia dikasih ke Yesus? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sehingga ketika Yesus berhasil develop supaya bisa pikul dosa manusia, baru manusia itu bisa apa? Maka manusia bisa apa? Terpisah dari dosa. Makanya saat terpisah dari dosa, caranya diapakan, Antialin? Maksudnya apa yang diapakan? Caranya terpisah dari dosa, apa yang manusia perlu lakukan? Oh, akui. Diakui. Menyesal. Mengakui. Dan ketika diakui dan menyesal, dosanya sekarang pindah kepada siapa? Tuhan Yesus. Dosanya pindah ke Yesus yang di kayu salib. Karena Yesus sudah bayar, sudah pikul semuanya. Itu dia. Lalu kutipan intinya ada di PP kan? Di Patriarchs and Prophets. Apa tujuan terbesar hidup? Untuk apa? Tidak berdosa. Obey. Enggak Obey. Bukan. Tadi mama kita ada bilang supaya tidak berdosa. Jangan langsung loncat ke situ. Tujuan terbesar hidup ialah apa? Yang education ya, Bob, yang dibilang mau apa? Apa Kak Chen? Yang kayak di kutipan education itu ya. Yang The great. Restore the image of God. To restore the of God in soul. Untuk apa? Restore the image of God. In apa? Oh, in apa tadi ya? in soul ya. Bukan. Di jiwa kan? In the soul. Itu dia. Oh, the soul. Jadi tujuan terbesar hidup ialah the true object of education. Tapi ini true object of education ialah untuk apa? Restore image of God in the soul. Tapi belum selesai. Untuk mengembalikan kepada
kepada image Tuhan di dalam jiwa adalah apa? Adalah dengan diberikan kehidupan probation. Kehidupan probation ialah untuk kembalikan kepada kesempurnaan yang dulu manusia miliki. Inilah the great object of life. Supaya manusia bisa ada apa? Kesempatan untuk kembali kemana? Ke kondisi yang Tuhan pertama kali ciptakan. Tujuan terbesar hidup ini. Adam dan Hawa kondisinya berapa persen? 100%. Artinya kalau dia diuji hanya untuk apa? Hanya untuk ungkapkan 100% itu. Bukan. Tanpa diuji pun dia rasakan. Adam dan Hawa 100%. Tapi kenapa perlu diuji? Oh, Iya, hak memilih itu. di hak memilihnya itu kan, Bob. Tuhan kan kasih dia hak memilih. Oke. Selain hak memilih apa? Untuk buktikan. Untuk Iya. apa, LT? Membuktikan. Selain membuktikan apa? Kenapa perlu ada ujian? Kalau sudah 100%, kenapa perlu diuji lagi? Apa hasilnya kalau lulus ujian? Kehidupan Karena kita. ujian kan untuk menentukan hak pilihnya itu, Bob. Oke. Kalau dia lulus ujian, kekal kan? Hidup kekal. Artinya, kalau dia lulus ujian, Setan dia finish. kondisinya jadi 200 atau tetap 100? 100. Artinya gunanya ujian ialah untuk apa? Kalau lulus ujian akan apa? 100%-nya kekal. Mantap, mempertahankan, itu dia. Pertahankan. Karena buktinya ketika dia lulus ujian, dia menjadi kekal kan? Itu dia. Udah, selama-lamanya. Setan langsung dilenyapkan kan? Nggak perlu lagi ada lagi. Udah lulus ujian kan, Pak? Tapi, kenyataan berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Yang diharapkan ialah apa? Manusia apa? Jatuh. Gagal. Manusia gagal. Gagal, jatuh. Artinya tujuan probation yang pertama ialah untuk, bukan di kutipan ini ya, di kutipan lain, tujuan manusia pertama di ujian probation manusia yang pertama ialah ujian apa namanya? Ujian penurutan, Bob. Ujian penurutan, betul Tante Nuni. Obedience, ujian penurutan. Dan ujian penurutan mereka gagal. Dan kita sekarang sudah di bawah. Apa tujuan kehidupan kita, Tante Nuni? Di probation. Ini probation pertama. Probation kedua itu untuk bisa kembali lagi ke posisi Adam sebelum berdosa. Itu betul kan? Untuk kembali lagi ke posisi Adam kan? Artinya kita mau naik enggak ini? Iya. Dan caranya naik bagaimana? Harus OB juga. Iya, Pada saat diuji, harus memilih yang benar. Apakah ujian pertama sama seperti probation pertama sama seperti probation kedua enggak? Iya, sama. Ujiannya sama-sama ujian apa? Obedience. Itu dia. Bedanya kita sekarang dari bawah hasilnya. Kalau dulu, kalau obey dari 100 ke 100. Kalau sekarang dari busuk-busuk, kalau mau pilih obey kembali ke mana? 100. Atau tetap busuk-busuk, biar busuk-busuk tetap busuk-busuk. Enggak kan? Oh, tidak bisa. Itu dia. Bedanya probation kita yang kedua
dari bawah kembali ke kondisi atas. Dan ujiannya tetap sama. Ujian apa? Probation. Itu dia. Sampai betul, sampai perfect ketika pertama kali manusia diciptakan, kan? Jadi tujuan sama itu tujuan kita hidup adalah untuk bisa kembali ke usia dan semula gitu. Iya. Untuk mengembalikan peta yang Allah yang hilang boleh. Iya, betul. Bagaimana untuk kembalikan ke peta Allah yang sudah hilang? Caranya apa? Menurut. Gitu. Kan mereka sebelumnya kan nggak berdosa, jadi peta Allah itu kan nggak berdosa itu kan. Gambar Tuhan, image of God kan? Image of God, ada dosanya nggak? Saat Adam dan Hawa melanggar, hilang nggak image of God? Artinya untuk kembali ke image of God ialah kembali ke apa? Kembali ke semula. Itu dia. Dulu mereka 100%. Kalau mau melanggar, mereka harus masuk jurang, kan? Yang sebenarnya perlu cari jurangnya nggak? Masih banyak buah, kan? Tapi akhirnya mereka makan, mereka masuk jurang. Kita, bedanya, kita dari jurang mau kembali ke mana? Eden. Kira-kira mustahil nggak? Dengan kondisi luka-luka di jurang ini. Artinya kalau mustahil untuk menurut perlu bergantung berapa persen sama Tuhan? 100%. Itu dia. Adam dan Hawa aja dari 100%. Enggak mustahil, bukan mustahil untuk bisa jatuh. Apalagi kita yang dari bawah. Sangat lebih mustahil atau sangat lebih gampang untuk jatuh dan tetap jatuh? Lebih gampang. Lebih gampang. Itu dia. Dan di sini dibilang mereka yang hidup di bawah dispensasi test and trial dan nggak mengakui and yet are not led to repent dan nggak bertobat dan obey akan binasa dengan ketidakdisloyalan. Nggak ada lagi second trial. Dibilang tidak ada percobaan kedua. Tidak ada percobaan kedua, artinya sudah berada di percobaan keberapa ini? Kedua. Pap, kalau ini di percobaan pertama, masih ada percobaan kedua nggak? Enggak. Kalau di percobaan pertama, masih ada percobaan kedua nggak? Iya. Masih. Tapi kalau sudah di percobaan kedua, ada percobaan kedua lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada, itu dia. Kalau Adam dan Hawa di percobaan pertama gagal, masih ada percobaan kedua. Masih. Kita hidup di percobaan keberapa? Kedua, yang mereka. Artinya kita ada percobaan kedua lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita percobaan keduanya ada.